Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Membakar hutan. Akibatnya, satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Menggunakan bom, pukat harimau, racun untuk menangkap ikan di laut. Akibatnya, rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pertama, akar. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain, yang merupakan cabang dari akar utama. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Bagian-bagian akar. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Fungsi tudung akar adalah melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu, misalnya akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya, pohon beringin. Akar napas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya, pohon bakau jenis api-api. Akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya, pohon pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsi batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Dalam batang tumbuhan terdapat dua pembuluh, yaitu pembuluh kayu silem dan pembuluh tapis, floem. Fungsi pembuluh kayu silem adalah mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar dari tanah menuju daun. Fungsi pembuluh tapis floem adalah menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya, pohon jati dan pohon mangga. Tumbuhan yang memiliki batang basah dan berongga mengandung air dan udara yang lebih banyak. Contohnya, bayam dan seledri. Ada pula jagung dan rumput. Bagian tumbuhan yang ketiga, daun. Fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis, tempat penguapan air, alat pernapasan pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalnya, bentuk tulang daun menyirip, ada daun jambu biji, dan daun mangga. Untuk bentuk tulang daun menjari, contohnya ada daun pepaya, daun singkong, daun jarak. Untuk tulang daun sejajar, contohnya daun padi, daun bambu, dan daun jagung. Untuk tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun gadung. Bagian tumbuhan yang keempat, yaitu bunga, buah, dan biji. Kita dapat melihat pada gambar di slide ini bagian-bagian bunga. Ada kepala putih, kepala sari, tangkai putih, benang sari, bakal buah, mahkota, bakal biji, kopak,
dan dasar bunga. Seperti pada gambar yang ditunjukkan di slide sebelumnya, bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Alat perkembangbiakan pada bunga adalah putik dan benang sari. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas permukaan putik. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Sekian materi dari saya. Terima kasih.